tentang sikap Syaja'ah. Kapan berbohong itu diperbolehkan, yang kan pentingnya hidup jujur. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta diri terbiasa untuk bisa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwasannya pengendalian diri, kemudian prasangka baik dan persaudaraan itu merupakan perintah dari ajaran agama Islam. Kemudian peserta diri juga diharapkan mampu untuk menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan sebagai implementasi perintah dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian peserta diri juga diharapkan mampu untuk menganalisis makna yang terkandung pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Materi meniti hidup dengan kemuliaan ini ada 3 pokok pembahasan yang harus kita pahami, yaitu ada pengendalian diri, kemudian ada prasangka baik dan persaudaraan atau ukhuwah. Nah, masuk kita pada pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Menahan diri, Bu. Ya, benar sekali. Menahan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita maupun yang dapat merugikan orang lain. Jadi, pengendalian diri ini merupakan proses menahan diri seperti kita mengelola pikiran kita, mengelola hawa nafsu kita, dan mengelola emosi kita. Dan dari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Nah, apa saja contoh dari pengendalian diri ini? Ayo, contohnya apa saja? Yang dilontarkan terhadap kita. Nah, di sini kita tidak boleh membalas. Kemudian kita harus ikhlas terhadap cobaan-cobaan ataupun masalah yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak boleh marah ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi dengan kita tidak boleh marah dan kita bersabar, dengan kita ikhlas, nah pastinya akan manfaatnya itu sangat banyak terhadap diri kita. Seperti dampaknya itu pada hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai, dan pastinya jiwa dan raga kita itu menjadi sehat. Nah, bagaimana cara menerapkan pengendalian diri ini di kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Banyak-banyak beristighfar. Ya, benar sekali. Banyak beristighfar, banyak berzikir dan berdoa, menjauhi perbuatan dosa, jauhi lingkungan yang tidak sehat ataupun orang-orang yang dapat mempengaruhi kita ke arah yang tidak baik. Sampai sini paham? Kemudian selanjutnya yaitu prasangka baik. Prasangka baik atau husnuzon. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan prasangka baik ini karena kita sudah pernah mempelajarinya. Jadi prasangka baik ini secara garis besar terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, Husnuzon kepada Allah. kemudian Husnuzon kepada diri sendiri. Pada orang lain. husnuzon kepada Allah itu bagaimana? Menerima takdir yang ditetapkan Allah. Ya, benar kan? Kemudian kalau berprasangka baik terhadap diri sendiri, Harus. kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, maka kita akan semakin percaya diri untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian prasangka baik terhadap sesama manusia bagaimana? Jangan suzon kepadanya. Ya, benar sekali. Tidak boleh tersangka Buruk. persaudaraan atau ukhuwah. Nah, jadi dalam Islam itu persaudaraan dimaksud dalam Islam itu bukan semata-mata hanya antara kekerabatan atau faktor keturunan saja, tapi persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau persaudaraan sesama muslim dan persaudaraan sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan. Nah, dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini siapa yang bisa menjelaskan makna dari Quran surah Al-Hujurat ini?
Jadi maksud dari Quran surah 17 ini yaitu bahwasanya kita sesama mukmin itu saling bersaudara. Maknanya kita harus saling tolong menolong, kita harus saling peduli, kita harus saling merasakan apa yang dirasakan oleh mukmin yang lainnya. Kalau mereka senang, kita pun ikut senang. Kalau mereka sedih, kita pun ikut sedih. Kemudian selanjutnya, karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih. Nah, ketika ada saudara-saudara kita yang berselisih ataupun berkelahi ataupun berbeda pendapat, nah jangan kita berpihak kepada sebelahnya, akan tetapi kita damaikan keduanya dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita mendapatkan rahmat. Mungkin saya bisa. Terima kasih pada saudara Asad. Sampai sini, apakah Anda sudah paham terkait materi mendidik hidup dengan kemuliaan ini? Paham. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu akan membagikan kertas kosong ini kepada kalian. Kemudian Ibu mau kalian buat satu pertanyaan saja. Setelah itu kalian kumpul kembali kepada Ibu. Paham? Paham. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, silakan dikumpul. Nah, setelah kalian sudah membuat satu pertanyaan ini, Ibu akan membagikan lagi kepada kalian tapi secara acak. Dan Ibu pastikan tidak ada siswa yang mendapatkan pertanyaan yang dibuatnya sendiri. Setelah nanti sudah Ibu bagikan kepada kalian, Ibu mau kalian menjawab pertanyaan yang sudah Ibu bagikan ini. Paham? Lalu Tunggu 1 menit untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, di sini dari pihak laki-laki dulu. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? saya Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu telah mempersilakan saya. Di sini saya mendapat pertanyaan dari Dinda Faiza. Bentuk pertanyaannya adalah apa manfaat dari memiliki prasangka baik terhadap orang lain? Menurut pembelajaran yang telah kita bahas hari ini, prasangka baik terhadap orang lain memiliki beberapa manfaat. Pertama, ketika kita berprasangka baik terhadap orang lain dapat membantu dalam meningkatkan keharmonisan atau rasa ukhuwah kita sesama manusia atau pada orang lain. Yang kedua, dengan berprasangka baik terhadap orang lain, kita dapat meningkatkan kesadaran diri kita bahwa kita juga memiliki kekurangan. Dan yang ketiga, dengan berprasangka baik terhadap orang lain dapat membantu kita dalam mengelola emosi dan mengurangi rasa stres yang ada pada diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih pada saudara Rashid yang sudah menjawab pertanyaannya terkait apa manfaat dari prasangka baik terhadap orang lain. Kemudian dari perempuan, siapa yang ingin menjawab pertanyaannya? Silakan. Saya Bu.
Jadi Bu, saya mendapatkan pertanyaan dari Roshid. Pertanyaannya, mengapa pengendalian diri penting dalam menjalani kehidupan? Nah, jadi kalau kita melakukan pengendalian diri, kita akan membantu diri kita untuk terhilang dari hal-hal yang negatif. Nah, jadi kalau kita bisa mengendalikan diri, hidup kita akan lebih tenang, aman, damai, dan juga agar terhindar dari perbuatan yang buruk serta perbuatan yang menyimpang. Jadi kalau kita tidak melakukan pengendalian diri dalam kehidupan, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dari beberapa hal. Salah satunya adalah frustasi, stres, dan lemahnya tubuh. Ya, benar sekali ya. Tadi pertanyaannya terkait mengapa pengendalian diri itu penting diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita memiliki kemampuan pengendalian diri ini, maka kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan tindakan kita maupun reaksi kita terhadap situasi yang kita hadapi saat ini. Oke, berhubung dengan waktu di sini sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kita. Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran? Ayo, siapa yang bersedia? Ya, silakan kepada saudara. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi paparannya tadi yaitu bahwasanya nama mukmin adalah kuat. Sesungguhnya tiap-tiap mukmin itu orang-orang beriman itu bersaudara, dan kita itu kalau sesama saudara harus saling menyayangi, harus saling tolong menolong, harus bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kalau dia sedih, kita hibur dia. Kalau dia senang, kita ikut senang. Kemudian kita juga jangan berselisih kepada saudara-saudara kita, yaitu sesama mukmin, karena Allah melarang kita untuk berselisih dan apalagi sampai berkelahi. Kemudian kita sesama manusia harus bersangka baik, yaitu husnuzon. Kemudian sesama kepada Allah harus husnuzon juga atas amal takdir yang diberikannya kepada kita. Begitu juga dengan orang lain, jangan kita meremehkan orang lain. Itu merupakan bentuk dari husnuzon kita kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada saudara Ahmad yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan ke depan, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian harus meresum jam 7. Dikumpul minggu depan ya. Bersumber itu Bu. Ya, hari ini kan kita berbagi. Hari ini kan kita dari sama-sama. Kemudian minggu depan kumpul resum Baik Bu. oke. Demikianlah pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.